Halo semua, bertemu kembali di sini dengan CD Film. Apa kabar semuanya? Harapannya tentu semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. By the way, terima kasih ya buat para penonton yang sudah klik video ini. Entah efek suka atau emang penasaran, yang pasti satu klik dari kalian adalah dukungan bagi channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan alur cerita film kesayangan kita, di mana bagi kalian yang malas nonton film, entah waktu yang kepanjangan atau memang kalian tidak punya waktu yang panjang untuk nonton film itu. Yang pasti apapun alasannya, CD Film siap menemani waktu santai kalian semua. Sebelum kita mulai jangan lupa siapkan kopi panasnya biar mata kalian lebih menyala. Kali ini CD Film akan ngasih klip film yang seru yang masih bertemakan gelut bak big book alias bak big book baku hantam, yang berjudul The Round-Up Punishment yang dirilis pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang detektif Korea yang berhadapan dengan seorang mantan pasukan khusus, yang beralih profesi menjadi tangan kanan seorang pemimpin dari organisasi sindikat judi online yang tentunya sangat meresahkan warga kota dan warga kampung. Di mana lawan mamang kita kali ini sangat ahli menggunakan pisau untuk menghabisi semua orang yang menghalanginya. So, tak usah berlama-lama, mari kita ikuti alur ceritanya. Film diawali di suatu sudut kota negara Filipina memperlihatkan seorang pemuda bernama Jo Song Jaek, biar lebih gampang kita panggil saja si J, di mana si J sedang dikejar-kejar oleh 3 orang anggota gangster dari sebuah organisasi sindikat judi online. Dengan tubuh yang berlumuran darah sepertinya sudah disiksa habis-habisan dan hendak dibunuh, karena ingin membocorkan bisnis haram judi online mereka. Si J pun terus berlari dan berusaha untuk meminta pertolongan. Dalam keadaan genting itu, tak sengaja sebuah mobil polisi yang sedang patroli di mana di dalamnya terdapat 2 orang anggota kepolisian melintas di dekatnya. Lalu kedua polisi itu keluar dari mobilnya, dan tentunya membuat 3 orang anggota gangster itu tak berani untuk mendekatinya. Si J pun menghampiri kedua polisi tersebut, dan berusaha meminta tolong kepada mereka. Kemudian si J memberikan sebuah flash disk yang berisikan data-data kejahatan organisasi sindikat judi online itu, kepada para polisi tersebut. Namun dari kejauhan terlihat sebuah mobil SUV dengan cepat mendekati ke arah mereka. Kemudian dari mobil tersebut turun seorang laki-laki, yang ternyata itu adalah Baek Chang-gi. Untuk memudahkan ingatan kita, sebut saja laki-laki itu Mang Acang. Mang Acang ini adalah bos gangster yang mengurus bisnis judi online di Filipina. Dia adalah sosok yang sangat brutal. Kemudian Mang Acang mendekati mereka dengan membawa pisau, satu persatu dari mereka ditusuk menggunakan pisaunya hingga tumbang dan tewas. Beralih ke adegan lain, di sini kita diperlihatkan 2 orang pemuda di salah satu tempat pinggiran kota di negara Korea Selatan, di mana mereka sedang berusaha untuk menaruh paket haram narkoba pada sebuah celah dinding bangunan untuk mereka jual. Hanya saja mereka tidak tahu kalau aksinya itu sedang dipantau dan diawasi oleh beberapa polisi, yang berniat untuk menangkap mereka. Melihat 2 orang temannya ditangkap oleh polisi, salah satu temannya yang bernama Jinwo, yang kita sebut saja si Jarwo. Si Jarwo mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun detektif Madong Seok, inilah sosok yang kita tunggu-tunggu. Dan biar lebih akrab dengan mamang kita yang satu ini, kita panggil saja Mang Oyok. Mang Oyok menahan motor milik si Jarwo, agar dia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang mereka tangkap, Mang Oyok beserta dengan anak buahnya menuju ke sebuah tempat yang berlokasi di rumah susun yang diduga menjadi markas dari para gangster pengedar narkoba itu. Namun ternyata para gangster pengedar narkoba itu telah mempersiapkan tempat mereka dengan begitu sangat baik. Di mana mereka telah menyiapkan sebuah pintu jeruji besi yang digembok di balik pintu utama, agar sekiranya terjadi penggerbekan seperti sekarang ini, para gangster pengedar itu mempunyai waktu untuk menghilangkan barang bukti kejahatan mereka. Para gangster pengedar narkoba merasa senang karena para polisi tidak akan bisa menangkap mereka untuk saat ini. Namun mereka tidak menyangka dan tidak memperhitungkan sama sekali bahwa yang datang adalah Mang Oyok, yang mempunyai kekuatan hebat untuk membongkar pintu jeruji besi itu. Setelah berhasil membongkar pintu besi tersebut dengan tangan kosongnya, Mang Oyok dan semua anak buahnya berusaha untuk menangkap mereka semua beserta dengan barang bukti kejahatan yang akan mereka hilangkan. Yang membuat para gangster pengedar narkoba itu kalang kabut walaupun tetap mereka berusaha untuk tetap melakukan perlawanan.
Setelah mengumpulkan semua barang bukti kejahatan para gangster pengedar narkoba tersebut, mereka menemukan sebuah fakta kalau ternyata peredaran narkoba itu juga dijalankan melalui sebuah aplikasi layaknya micet, Gojek, atau GoFood. Dengan begitu baik para pengedar dan juga para pembeli bisa bertransaksi dengan mudah atau dengan COD-an tanpa bisa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Kemudian Mang Oyok meminta kepada para anak buahnya untuk mencari tahu siapa pengembang dari aplikasi tersebut, agar mereka bisa memberantas praktek bisnis haram dan terlarang ini hingga ke akar-akarnya. Malam harinya Mang Oyok mengajak anak buahnya makan malam di sebuah kedai langganannya, untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Selain itu memang Mang Oyok dan anak buahnya ini biasanya seringkali mereka makan di sana setelah selesai bertugas. Itu karena pemilik dari kedai ini adalah seorang janda yang merupakan kakak ipar angkat dari Mang Oyok. Di mana suaminya adalah seorang polisi yang telah lama meninggal saat bertugas karena ditusuk menggunakan sebuah pisau. Dalam rangka membantu keuangan si janda tersebut karena harus membesarkan anaknya yang semata wayang seorang diri, maka dari itu, Mang Oyok seringkali membawa anak buahnya makan di kedai tersebut. Sambil menyantap makanannya Mang Oyok bertanya kepada anak buahnya tentang bagaimana kelanjutan dari informasi pengembang aplikasi pengedar narkoba tersebut. Mang Oyok mengatakan kalau nama pengembang aplikasi tersebut itu bernama Jo Song Jaek atau yang kita sebut CJ. Namun polisi tidak bisa meminta kesaksiannya karena dia ditemukan tewas di pusat kota Filipina dan jenazahnya sudah dikirimkan ke laboratorium forensik Korea Selatan untuk diotopsi. Beberapa hari yang lalu penyebab kematiannya belum bisa dipastikan, itu karena hasil otopsinya baru keluar besok. Keesokan harinya Mang Oyok dengan ditemani oleh anak buahnya yang bernama Men J atau kita sebut saja Mang Ajo, mengunjungi laboratorium forensik di mana jasad si J diotopsi. Kunjungannya kali ini untuk meminta keterangan terkait penyebab kematian si J. Mang Oyok pun bertemu dengan dokter forensik yang mengurusi otopsinya si J. Di sini dokter forensik menjelaskan bahwa penyebab kematian si Jae adalah diakibatkan dari tusukan sebuah pisau yang menembus ulu hati dan tepat bersarang di jantung. Setelah memeriksa data-data lama milik si J ditemukan sebuah fakta juga, kalau si J ini mengalami kondisi ekstrem di mana berat badannya mengalami penurunan. Dan dokter forensik ini curiga kalau si J ini mengalami tindak kekerasan dalam waktu yang sangat lama. Mendengar penjelasan dokter forensik ini Mang Oyok pun menyimpulkan bahwa kematian si J ini bukan kematian biasa. Setelah keluar dari laboratorium forensik, Mang Oyok dan Mang Ajoh bertemu dengan ibunya si J yang berada di lobi rumah sakit. Ibunya si J bertanya tentang kejahatan apa yang telah diperbuat putranya hingga putranya dicari olehnya. Karena setelah putranya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang berada di Filipina bernama HB Trading Company yang bergerak di bidang trading saham, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar mengejutkan kalau putranya telah meninggal. Ibunya juga sambil menangis memohon kepada Mang Oyok untuk mencari pembunuh anaknya, kalau memang dia mati karena dibunuh, agar dia bisa menuntut keadilan. Adegan berpindah, di mana di sebuah villa milik perusahaan QM Holding pemiliknya yang bernama Jang Dong Chol, atau kita sebut saja Mang Jajang. Mang Jajang ini ternyata adalah pemilik HB Trading Company yang sekaligus adalah bos besarnya Changgi atau Mang Acang. Mang Jajang bertemu dengan dua rekan bisnisnya untuk mengembangkan bisnis di bidang kripto mata uang koin yang telah diciptakan Mang Acang agar masuk ke pasar saham. Mang Jajang memberikan dua buah flash disk yang berisi data-data tentang bisnisnya yang akan dikembangkan tersebut. Namun rekan-rekannya khawatir dengan masa depan bisnis Mang Jajang jika dia terlalu ambisius untuk memperluas bisnisnya di waktu yang salah. Meskipun begitu Mang Jajang tetap yakin bahwa rencananya ini akan sukses di Filipina. Di Filipina di sebuah lokasi tempat sindikat judi online, Mang Jajang memiliki perusahaan judi terselubung yang memperbudak para programmer dan developer aplikasi seperti CJ untuk membuat website tanpa dibayar. Di sana dia mempercayakan kepada Mang Acang untuk mengurus para pekerja, bahkan dia menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang membangkang seperti CJ. Hari itu salah satu anak buah Mang Acang memberikan laporan keuangan dari perusahaan pusat di Korea, di mana jumlah member online mereka bertambah banyak. Namun pemasukan mereka tetap sama dengan bulan lalu. Di sini Mang Acang menyadari bahwa gajinya tidak pernah naik walaupun dia selalu berusaha keras terutama dalam mendatangkan member baru di situs judi online milik Mang Jajang. Dia berpikir, kalau Mang Jajang tidak menepati perjanjian awal dengan mereka. Tak berapa lama kemudian, salah satu anak buah Mang Acang mendapatkan sebuah pesan tentang sebuah lokasi tempat situs judi online saingan mereka. Yang tentunya membuat Mang Acang segera memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap-siap menghancurkan tempat itu.
Sesampainya di sana dia memimpin semua anak buahnya untuk menghancurkan lokasi judi online tersebut, dan membunuh semua orang yang terlibat di dalam sana. Setelah berhasil membunuh bos dan juga para bawahan saingan judi online miliknya, tak lupa anak buahnya mengambil data server milik mereka agar mereka juga bisa mengendalikan situs judi online milik saingannya itu. Adegan berpindah, Mang Oyok mendapatkan laporan dari Mang Ajoh kalau dia baru saja mendapatkan sebuah informasi dari Departemen Cyber yang mengatakan bahwa distributor aplikasi narkoba ini sudah ditangkap. Dan ternyata si J bukanlah bagian dari pihak distributor. Menurut informasi yang didapatkan, pihak distributor mencuri aplikasi buatan si J saat masih kuliah. Aplikasi ini dipublikasikan untuk menjadi sumber referensi aplikasi yang bisa dipelajari semua orang. Siapapun bisa mengembangkan perangkat lunak ini. Kemudian distributor tersebut mengubahnya jadi platform jual beli barang haram. Jadi si J sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ini. Perusahaan tempat si J bekerja pun sudah mengalami kebangkrutan. Namun nomor telepon milik mereka muncul di tempat lain, Mang Ajoh juga sudah berusaha menghubungi perusahaan tempat kerja si J di Filipina. Ternyata usut punya usut, perusahaan tersebut adalah perusahaan fiktif alias bodong, yang digunakan sebagai kedok. Dan menurut catatan di lembaga hukum Filipina, perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Karena penyelidikannya mulai menemui jalan buntu, Mang Oyok lalu mencoba menelpon ibu si J untuk menanyakan sesuatu informasi darinya. Namun naasnya ternyata dia mendapatkan kabar kalau ibu si J telah meninggal, gara-gara depresi berat. Sesampainya di lokasi pemakaman ibu si J, Mang Oyok bertemu dengan salah satu kerabat si J yang memberikan surat. Surat tersebut ditulis langsung oleh ibunya si J untuk Mang Oyok dan para polisi. Yang inti tulisannya dalam surat itu adalah sebuah permohonan agar polisi segera menangkap dan menghukum pembunuh putra kesayangannya. Melihat itu, Mang Oyok pun berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. Mang Oyok dan anak buahnya mendatangi Departemen Cyber untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aplikasi barang haram dan juga terkait data-data akun milik si J yang telah disinkronisasikan oleh tim cyber dengan akun cloud milik si J. Di tempat itu, mereka mendapatkan informasi dari salah seorang ahli cybercrime bernama Han Jisoo. Yang intinya, si J pernah membuat sebuah website judi online saat pertama kali bekerja di Filipina. Tapi saat Han Jisoo hendak mengaksesnya, website itu tiba-tiba menghapus semua data yang ada di sana. Alhasil, Han Jisoo pun tidak bisa mengamankan alamat dan nama situsnya dan kesulitan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Mang Ajoh yang melihat Mang Oyok terlalu bingung dengan penjelasan Han Jisoo memintanya untuk menyerahkan masalah tersebut kepada ahlinya. Sedangkan mereka lebih baik bekerja di lapangan menangkap orang-orang tersebut. Sepulangnya dari Departemen Cyber, Mang Oyok menemui atasannya yang bernama Taisu, lalu membujuknya untuk segera membentuk Satgas Anti Judi Online dan juga untuk menyelidiki kematian si J, supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Namun sepertinya Taisu memang sengaja menghindar dari Mang Oyok karena dia yakin Mang Oyok pasti akan ikut campur dengan masalah yang tidak bisa dia kuasai. Taisu mengatakan, untuk jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kuasai dan lebih baik tangkap puluhan preman seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi Mang Oyok tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk tetap menangkap dalang di balik semua kejadian ini. Karena demi janjinya kepada ibu si J yang ingin Mang Oyok mencari siapa pembunuh dari putranya. Meskipun awalnya tidak setuju namun Taisu akhirnya menuruti kemauan Mang Oyok. Di Satgas ini, anggotanya terdiri dari divisi kriminal dan tenaga ahli dari Departemen Cyber termasuk Han Jisoo dan rekannya yang bernama Namsu. Kemudian di waktu yang sama Mang Acang menghubungi Mang Jajang untuk melaporkan hasil pekerjaannya dari hard drive dan hasil peretasan, dia berhasil mencuri 300.000 data member milik kompetitor yang datanya berhasil dicuri dan telah ditambahkan ke akun server milik mereka. Hanya tinggal menunggu persetujuan administrator. Mendengar itu jelas saja membuat Mang Jajang sangat senang dan dia berjanji akan memberikan Mang Acang tambahan bonus sebesar 10% bila dia bisa menambahkan 100.000 lagi akun pengguna. Tanpa pikir panjang, Mang Acang pun langsung menyetujui tawaran tersebut asalkan Mang Jajang menempati janjinya. Adegan berlanjut di mana tim yang diinginkan oleh Mang Oyok akhirnya terbentuk. Dia mendapatkan Han Jisoo dari tim cyber dan Namso dari tim forensik digital. Mereka lalu mulai bekerja sama di bidang mereka masing-masing. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana pengusutan kasus judi online serta misteri kematian si J.
Tidak lama kemudian Namsu berhasil menemukan sebuah situs bernama Emperor Casino yang dicurigai ada hubungannya dengan tempat bekerja CJ. Dan untuk menyelidikinya lebih lanjut, Mang Ajo pun mencoba masuk ke websitenya. Namun jika mereka ingin masuk ke dalam situs tersebut ada syarat dan ketentuan yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Di mana mereka harus mendapatkan persetujuan dari adminnya dengan cara berlangganan dan melakukan deposit sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemilik situs. Mang Oyok menyadari, kalau tim ini tidak mendapatkan sokongan dana dari pusat, di sisi lain mereka membutuhkan uang yang cukup banyak. Akhirnya Mang Oyok pun punya cara yang lebih efektif tanpa meminta kepada atasan. Kemudian Mang Oyok mengajak Taisu untuk ikut bersamanya ke sebuah klub malam. Namun Han Jisoo meminta izin untuk ikut bersama Mang Oyok karena selama bekerja di kantor polisi dia tidak pernah menjalankan tugas lapangan. Di klub malam yang akan Mang Oyok tuju, dua gangster pemilik minuman keras sedang bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka. Chun sangat marah kepada Kim, karena dia telah masuk ke dalam wilayahnya dan berani menjual minuman miliknya ke klub malam langganannya. Namun ketika perselisihan di antara mereka semakin memanas, Mang Oyok beserta dengan yang lainnya telah sampai di sana. Mereka menganggap kalau kedatangan mereka bertiga telah mengganggu urusan bosnya. Yang kemudian mencoba menghajar mereka bertiga. Mang Oyok bertanya kenapa Chun tidak mengangkat panggilan telepon darinya dan kenapa anak buahnya telah menyerang dirinya. Chun meminta maaf atas kejadian itu dan mengatakan kalau anak buah yang dihajarnya baru bekerja dengannya, dia tidak tahu siapa dirinya. Mang Oyok meminta mereka berdua untuk tidak berbuat keonaran di wilayah keamanannya. Jadi mereka harus membayar denda dengan apa yang sudah mereka lakukan di wilayahnya tersebut. Mang Oyok juga berpesan kepada mereka berdua untuk mencarikan kenalan mereka yang telah menjadi korban dari judi online. Bila mereka berdua mempunyai kenalan tersebut, Mang Oyok meminta mereka untuk menghubunginya. Di tempat lain, Mang Acang mengunjungi anak buahnya yang bernama Yusong. Dia melihat puluhan kotak baju thrifting dikirimkan lagi ke sana tapi jumlah barang yang dia terima semakin banyak dikirimkan oleh Mang Jajang. Yusong yang bertugas menerima barang-barang tersebut, mengatakan kalau Mang Jajang menginginkan lebih banyak uang lagi untuknya. Dan sebenarnya baju-baju thrifting itu adalah cara Mang Jajang untuk mencuci uang dari pemasukan judi online tanpa diketahui oleh pihak pajak. Mang Acang curiga kalau Mang Jajang mencoba mempermainkannya. Dia kemudian menghubungi Mang Jajang yang sedang makan bareng dengan Kwon. Mang Acang memintanya untuk segera menaikkan keuntungannya, jika tidak, maka Mang Acang tidak akan mengirimkan uang miliknya. Mendengar itu Mang Jajang memintanya untuk tidak perlu khawatir dengan urusan mereka. Asalkan dia segera mengirimkan uang kepadanya. Jelas saja mendengar itu membuat Mang Acang semakin curiga dan mengajak anak buahnya untuk segera pergi ke Korea. Ketika Mang Jajang diantarkan Kwon masuk ke dalam mobilnya, dia bertanya apakah Kwon pernah mengoperasikan sebuah kasino online? Karena dia berniat untuk menggantikan salah satu bawahannya yang tidak patuh dengannya. Mendengar permintaan Mang Jajang, tentunya Kwon punya beberapa orang yang ahli dalam bidang tersebut dan siap membantunya jika Mang Jajang memberikan lampu hijau kepadanya. Malam harinya, Mang Oyok beserta Satgas Gabungan Anti Judi Online sedang menikmati makan malam mereka. Sambil membahas perkembangan kasus yang mereka selidiki. Lalu di tengah perbincangan, Namsu mengatakan kalau mereka harus paham cara kerja judi online untuk mempermudah penyelidikan. Kemudian Han Jisoo menambahkan, kalau IP judi online tersebut lokasinya berada di luar negeri. Jadi untuk saat ini, dia sulit untuk melacak di mana lokasi pastinya. Namun karena waktunya terbatas, Taisu menyuruh Mang Oyok untuk menghubungi kenalannya yang paham tentang masalah perjudian. Dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung teringat dengan seseorang kenalannya yang bernama Jang Jisoo. Jang Isu adalah seorang gangster kelas teri yang banyak gaya, tapi selalu gagal dalam membangun bisnisnya. Jang Jisoo ini adalah salah satu informan yang sering membantu Mang Oyok di berbagai kasus. Jang Jisoo kini menjalani kehidupan baru dengan menjadi bos pemilik permainan anak-anak. Singkat cerita, Mang Oyok pun menemui Jang Jisoo yang sedang berada di toko miliknya. Jang Jisoo bertanya tentang tujuan Mang Oyok menemuinya. Karena dia sudah tidak lagi berbisnis kejahatan untuk mencari uang. Saat ini, dia hanya ingin hidup damai dengan tidak bertemu lagi dengan dirinya. Tanpa banyak basa-basi, Mang Oyok memaksanya untuk ikut ke kantor polisi. Tapi karena Jang Jisoo menolak, Mang Oyok pun mengancam akan merusak mobil Ferrari-nya. Sontak saja Jang Jisoo itu pun tidak bisa berkutik. Daripada kehilangan mobilnya, akhirnya mau tidak mau dia harus ikut dengan Mang Oyok ke kantor polisi.
Sesampainya di kantor polisi, Mang Oyok meminta Jang Jisoo untuk menjelaskan situs judi online yang pernah dia jalankan. Jang Jisoo menjelaskan, awalnya dulu Jang Jisoo berpikir kalau dia akan bisa menghasilkan banyak uang jika mendapatkan jackpot. Maka dari itu dia membeli salah satu situs judi online dari Filipina. Lalu menjalankannya dan mendirikan kantor di sana. Namun baru saja dia menjalankan bisnisnya selama 3 hari, beberapa preman masuk ke dalam bisnisnya dan menghancurkan segalanya. Jang Jisoo menambahkan, bahwa sebagian pengusaha judi online sering menculik programmer yang handal, lalu memaksanya untuk membuat website judi tanpa dibayar sepeser pun. Dengan begitu mereka tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal. Kemudian dia juga menjelaskan tentang website Emperor Casino yang pernah menjadi inspirasinya untuk membangun bisnis judi online. Karena menurut informasi yang dia dapat, penghasilan mereka bisa mencapai $200.000 dalam sehari atau setara dengan 3 miliar rupiah. Sebuah situs judi online yang bernama Emperor Casino merupakan salah satu yang terbesar di antara semuanya. Itu disebabkan karena mereka memonopoli perjudian online dengan mempunyai banyak server atau situs, tetapi berada di home yang sama. Dan menyiarkan judi secara langsung di server mereka. Dan itu merupakan salah satu daya tarik yang menghasilkan banyak uang. Parahnya lagi Emperor Casino seringkali menyewa tentara bayaran atau gangster untuk menghancurkan gudang server milik pesaingnya. Bahkan Jang Jisoo pun pernah menjadi korban kelicikan mereka. Dia bisa membeli situs judi online tersebut karena ada penghubung di antara mereka. Setelah semuanya jelas, Mang Oyok pun menyuruh Jang Jisoo dan Han Jisoo untuk menyelidiki salah satu tempat judi yang berhubungan dengan Emperor Casino. Dan agar tidak dicurigai, mereka berdua memutuskan untuk menyamar jadi sepasang kekasih walaupun Han Jisoo merasa sangat jijik. Tidak hanya itu, mereka juga akan ikut berjudi seperti pengunjung lainnya. Sementara Mang Oyok beserta dengan yang lainnya berada di luar. Menunggu instruksi dari Han Jisoo dan Jang Jisoo. Di tengah permainan, Jang Jisoo pura-pura frustasi karena kalah taruhan untuk memancing para sales judi online di tempat tersebut. Dan tidak berapa lama ada seorang sales yang kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangannya. Lalu si sales menunjukkan sebuah situs judi online yang bisa bermain secara live layaknya sebuah kasino. Jadi Jang Jisoo bisa memainkannya dimanapun dia berada. Banyak permainan di dalam situs tersebut. Kemudian si sales menawarinya untuk bergabung jadi member di Emperor Casino. Sontak saja, Jang Jisoo pun berusaha menggali informasi secara lebih dalam. Namun karena kecerobohannya dia malah keceplosan hingga membuat sales itu curiga dan langsung melarikan diri. Untungnya saja Mang Oyok beserta yang lainnya berhasil menangkap sales tersebut kemudian menginterogasinya. Mang Oyok pun berhasil mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi penyelidikan mereka. Yang intinya sales itu memberitahu polisi bahwa dia diperintah oleh Yusong untuk mengajak orang-orang bermain di website mereka. Dia mengatakan kalau Yusong sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat dari Filipina menuju Korea untuk mengurusi bisnisnya yang ada di Korea. Keesokan harinya Mang Oyok pergi ke bandara untuk mencari Yusong karena menurut informasi, orang itu akan datang ke Korea untuk bertemu bosnya. Setelah menunggu cukup lama akhirnya sosok yang dicari Mang Oyok menunjukkan batang hidungnya. Melihat itu Mang Oyok dan anak buahnya pun diam-diam membututinya. Tidak berselang lama mereka akhirnya sampai di depan sebuah toko baju yang dijadikan kedok untuk menutupi bisnis haram Yusong. Tanpa berlama-lama Mang Oyok menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yusong. Tapi ternyata Yusong sudah tahu kalau dia sedang diawasi dan dibuntuti oleh para polisi. Akhirnya dia pun berlari ke sebuah mobil di belakang toko. Namun tanpa dia sadari, mobil yang dia masuki adalah mobil milik polisi. Di sisi lain Mang Acang dan anak buahnya telah sampai di Korea. Kemudian mereka langsung mendatangi villa pribadi milik Mang Jajang. Kedatangan Mang Acang kali ini tentunya untuk menagih janji dalam membangun bisnis ini. Di mana Mang Jajang berjanji akan menaikkan gaji Mang Acang. Akan tetapi Mang Jajang lagi-lagi mengelak dan tidak mau menaikkan gaji Mang Acang. Kali ini dia beralasan, sedang fokus memperluas bisnis kriptonya sehingga perlu modal yang sangat besar. Dia memberitahu dan berjanji akan memberikan bonus yang banyak dan akan menyerahkan semua bagian dari hasil judi online-nya. Dan termasuk memberikan kunci administratornya, jika Mang Acang dan anak buahnya mau membantunya dalam bisnis tersebut. Mendengar hal itu Mang Acang tersenyum. Tetap berusaha positif thinking dan percaya kepada Mang Jajang. Meskipun sudah berkali-kali dia selalu dibohongi. Namun jika kali ini Mang Jajang tidak menepati janji, dia tidak akan segan untuk menghancurkan bisnisnya. Di waktu yang sama, Mang Oyok beserta anak buahnya sedang menginterogasi Yusong.
Interogasinya ini tentunya terkait bisnis Emperor Kasinonya yang berada di Filipina. Dari hasil penyelidikan tim cyber, Han Jisoo menjelaskan bahwa toko baju milik Yusong adalah sebuah kedok untuk melakukan pencucian uang hasil judi online. Sayangnya, dia belum bisa membuktikan kalau Yusong terlibat dalam Emperor Kasino. Sementara itu, Yusong juga tidak mau buka mulut demi keselamatannya. Karena dia kalau berani membocorkan informasi tentang Mang Jajang, maka dia pasti akan dibunuh. Yusong mengatakan kalau dia hanyalah pemilik pakaian thrifting. Dia memang sering pergi ke Filipina. Namun hanya untuk menjual baju-baju thrifting tersebut. Di tempat lain, Mang Jajang mengutus anak buahnya yang bernama Jae Hyuk untuk menyuap seorang reviewer kripto. Agar dia mau meloloskan kripto koin milik Mang Jajang bisa masuk ke dalam kualifikasi dagang saham koin kripto di Korea, dan lolos dari pemeriksaan keamanan. Tidak tanggung-tanggung dia menyuapnya dengan nilai $2 juta dan bonus tambahan 30% saham. Tapi sebagai reviewer yang jujur sepertinya dia pun enggan menerima suap tersebut. Dia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Karena bagi dia, kerja yang jujur adalah prinsip utamanya. Di tempat yang sama, Mang Achang yang sedari awal mengawasi mereka berdua dari luar, di mana Mang Achang diperintahkan oleh Mang Jajang untuk menjaga Jae Hyuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa diduga, tiba-tiba Mang Achang masuk ke dalam mobil. Kemudian dia membunuh anak buahnya Mang Jajang yang bernama Jae Hyuk tersebut. Untuk sekedar memberi peringatan kepada reviewer yang jujur itu, kalau dia bisa saja membunuhnya kapan saja, bila dia tidak menuruti permintaannya. Dengan terbunuhnya Jae Hyuk maka rencana Mang Jajang pun jadi berantakan. Setelah menghabisinya dia memberikan suap itu kepada reviewer kripto yang jujur. Dan kali ini dia terpaksa menerimanya karena takut dibunuh oleh Mang Achang. Kemudian Mang Achang menghubungi Mang Jajang dengan mengatakan, kalau Jae Hyuk terlalu bertele-tele, lalu dia menghabisinya. Dan rencananya dia akan membuang mayatnya di tempat Mang Jajang agar polisi menuduhnya sebagai pembunuh. Lalu Mang Achang menyuruh Mang Jajang untuk mengurusi mayat anak buahnya yang dia simpan di bagasi mobil Mang Jajang. Mendengar itu jelas saja membuat Mang Jajang terkejut. Karena kenapa hanya masalah sepele seperti itu, dia harus membunuh anak buahnya. Kemudian Mang Jajang juga memberikan sebuah informasi kepada Mang Achang, kalau Yusong kini berada di kantor polisi. Rupanya dia akan memanfaatkan Yusong yang baru saja ditangkap polisi untuk menjebak Mang Achang dan anak buahnya. Intinya, dia telah mengirim pengacara yang akan membujuk Yusong untuk melaporkan Mang Achang sebagai pemilik Emperor Kasino. Dengan begitu, dia akan lolos dari tuduhan sedangkan Mang Achang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ancaman itu, Mang Achang dan anak buahnya pun langsung menuju kantor polisi untuk mengeluarkan Yusong. Dan sesampainya di sana, Mang Achang dan anak buahnya mengalihkan perhatian agar keadaan kantor polisi ricuh. Di mana kericuhan itu dibuat dengan cara memesan puluhan makanan lewat berbagai aplikasi online. Seperti GoFood, Shopee Food dan yang lainnya. Di saat keadaan ricuh seperti inilah Mang Achang masuk ke dalam sana untuk menghabisi Yusong yang berada di dalam ruang interogasi. Adegan beralih, di mana Mang Jajang sedang berada di lokasi pembunuhan Jae Hyuk. Dia melihat jasadnya terbujur kaku di bagasi. Agar tidak terseret ke dalam kasus ini, dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Kwon untuk memindahkan jasad Jae Hyuk ke tempat Yusong. Dengan begitu, polisi akan berasumsi bahwa Mang Achang, Yusong, dan Jae Hyuk saling membunuh demi uang. Dia juga ingin Kwon bekerja sama dengannya untuk menghabisi Mang Achang. Karena mungkin di masa depan, Mang Achang akan menusuknya dari belakang. Pilihan mereka hanyalah menemukan dan membunuh Mang Achang sebelum pihak polisi menemukannya. Jika tidak, semua uangnya yang ada di Emperor Kasino bisa hilang. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan jasad Jae Hyuk di dalam kontainer milik perusahaan Yusong. Setelah itu, dia dipindahkan ke ruang otopsi untuk penyelidikan atas kematiannya. Menurut dokter forensik, luka tusukan di tubuh Jae Hyuk sangat mirip dengan luka milik si Jae dan juga Yusong. Yang artinya, mereka dibunuh oleh orang yang sama. Dan kemungkinan besar semua ini berkaitan dengan kasus judi online yang sedang diselidiki polisi. Dan tentunya, ini menjadi perhatian khusus bagi Mang Oyok beserta Satgas Anti Judi Online-nya. Di tempat lain, Mang Achang dan anak buahnya yang bernama Ji Hoon terlihat sedang makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka melihat sebuah tayangan televisi yang memberitakan tentang penemuan mayat di kontainer pakaian perusahaan Yusong. Di mana mayat itu berusia sekitar 40 tahun dan bernama Jae Hyuk.
Polisi menduga kalau dia terlibat dalam kejahatan kekerasan. Dan mereka sedang mencari bukti melalui rekaman CCTV di sekitar area sana. Melihat itu, Mang Acang pun sangat marah kepada Mang Jajang yang telah menjebaknya. Dia lantas menghubunginya dan menanyakan tentang berita yang dimuat di televisi. Mang Acang mengancam akan membunuhnya jika masalah ini semakin besar. Seketika, Mang Jajang langsung ketakutan. Kemudian menjelaskan, kalau mungkin sepertinya anak buahnya malah berbuat kesalahan saat diperintahkan membuang mayat Jae-hyuk. Walaupun sebenarnya, memang sengaja dilakukan oleh Mang Jajang, agar pergerakan Mang Acang dipersempit, karena polisi pasti memburunya. Mang Jajang ingin menemuinya setelah acara pencatatan saham koin kripto miliknya, dan dia ingin bertemu dengannya di tempat acara tersebut. Sepertinya, Mang Jajang memang telah menyiapkan sebuah rencana bersama Kwon untuk menghabisi Mang Acang. Malam harinya, Mang Oyok dan Mang Ajoh pergi ke acara yang diadakan oleh perusahaan Mang Jajang untuk meminta keterangan dari rekan-rekan kerjanya. Selama perjalanan mereka menuju ke tempat keberadaan Mang Jajang, Mang Ajoh bercerita kalau Mang Jajang telah menghasilkan banyak uang dengan mengembangkan berbagai program. Dan baru-baru ini mencoba untuk membuat koin kripto. Di dalam satu lift, secara tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan Mang Acang dan anak buahnya. Di sini, mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Hingga akhirnya Mang Acang memancing Mang Oyok dan Mang Ajoh keluar dari lift mereka. Lalu mereka berpencar untuk mengecoh dan membuat bingung kedua polisi tersebut. Dan saat Mang Oyok masuk ke dalam toilet, dia langsung diserang oleh Ji-hun. Ahwan yang telah sampai di sana mencoba membantu Ji-hun yang tak berdaya melawan Mang Oyok, namun tampaknya dia pun dibuat tak sadarkan diri setelah menerima beberapa pukulan dari Mang Oyok. Di sisi lain, Mang Ajoh terlihat sangat kewalahan saat menghadapi Mang Acang yang ahli dalam menggunakan pisau. Untungnya, nyawa Mang Ajoh masih terselamatkan oleh kedatangan wanita petugas kebersihan yang hendak melakukan pekerjaannya. Melihat itu, Mang Acang pun langsung menangkapnya sebelum wanita tersebut melaporkannya. Dan kemudian dia dijadikan sandera agar Mang Oyok melepaskan Ji-hun. Namun meskipun Mang Oyok menuruti permintaannya, Mang Acang tetap menusuk wanita tersebut. Yang tentunya membuat Mang Oyok lebih memilih untuk menolong wanita itu, dan membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Ahwan yang sekarang berada di ruangan interogasi kepolisian hanya diam dan tidak mau buka mulut. Keadaan ini membuat Mang Oyok marah sehingga terpaksa harus mengeluarkan kemampuannya untuk membuat Ahwan bicara. Kemudian Mang Oyok menanyakan keadaan Mang Ajoh dan wanita petugas kebersihan. Mereka mengatakan kalau keduanya sudah mendapatkan perawatan dan akan pulih dalam waktu dekat. Tidak berselang lama, Han Jisoo berhasil menemukan identitas Mang Acang dan Ji-hun, yang ternyata pernah mengabdi kepada negara sebagai anggota pasukan khusus. Akan tetapi, karena tindakan mereka yang selalu memakan banyak korban jiwa yang tak bersalah, membuat mereka berdua dipecat dari kesatuan. Lalu setelah pemecatan tersebut, mereka direkrut oleh Mang Jajang untuk bergabung dengan bisnis judi online sebagai manajer sekaligus tukang pukul. Kedatangan mereka nampaknya ingin bertemu dengan Mang Jajang yang kemungkinan dia adalah pengembang dari judi online Emperor Casino. Tetapi itu hanyalah sebatas dugaan, karena mereka belum bisa menemukan bukti keterkaitan mereka dengan yang lainnya. Dan tidak lama kemudian, Tae-su dan Mang Oyok dipanggil oleh kepala kepolisian daerah setempat. Pak Kepala nampaknya sangat marah kepada mereka berdua, mendesak mereka untuk segera menyelesaikan kasus judi online, pembunuhan, penyerangan kantor polisi dan penemuan mayat di pelabuhan. Kalau mereka tidak bisa menuntaskannya dalam waktu cepat, maka kasusnya akan dilimpahkan ke divisi lain yang lebih kompeten. Karena Pak Kepala tidak mau mendapatkan raport jelek karena ulah mereka berdua. Keadaan seperti ini tentunya membuat Mang Oyok semakin kacau dan galau. Malam harinya, dia mengunjungi kedai langganannya untuk menenangkan diri karena emosinya banyak terkuras saat menjalankan misi yang sangat sulit itu. Di sana, dia kembali membaca surat wasiat dari Ibu Si Jae yang sampai saat ini belum bisa dia penuhi. Dia merasa seperti tidak bisa menempati janjinya kepada Ibu Si Jae. Di saat Mang Oyok sedang melamun karena galau, tiba-tiba Tae-su dan anggotanya ikut makan di meja yang sama. Menurutnya, polisi harus lebih kompak agar bisa menangkap para penjahat seperti Mang Jajang dan Mang Oyok. Di perjalanan pulang menuju ke kantor polisi, mereka melihat sekelompok gangster yang sedang membuat keonaran dengan memukuli para pemilik toko. Melihat itu, Mang Oyok yang sedang galau tingkat dewa pun langsung membrutal sejadi-jadinya.
Saat pulangnya dari sana, Mang Oyok tiba-tiba teringat dengan perkataan Zhang Jisoo, bahwa perbedaan dari judi online itu hanyalah nama dan nomor telepon tetapi mereka berada di home yang sama. Adegan pun beralih, di mana Mang Jajang khawatir dengan keselamatannya karena Mang Acang berhasil kabur dari Mang Oyok yang memergokinya. Dia lalu meminta Kwon untuk menyusun sebuah rencana untuk menemukan keberadaan Mang Acang dan kemudian menghabisinya. Ketika berada di dalam hotel, Mang Acang dan Ji-hun melihat siaran berita di televisi kalau sekarang mereka berdua sedang menjadi buronan setelah para polisi mendapatkan rekaman CCTV. Kemudian Ji-hun mengajak Mang Acang untuk kembali lagi ke Filipina secepatnya. Namun Mang Acang mengatakan kalau dia belum mendapatkan yang dia inginkan, kenapa harus buru-buru kembali ke sana. Tiba-tiba lampu di ruangan mereka padam. Kemudian Kwon dan beberapa anak buahnya masuk ke dalam sana berniat untuk membunuh mereka berdua. Mang Acang membiarkan Kwon untuk hidup karena dia tahu kalau Kwon diiming-imingi menjalankan kasino yang dia kelola. Namun Mang Acang akan memberikan sesuatu tidak hanya sekedar mengelola kasino tersebut, asalkan dia bisa membawa Mang Jajang ke hadapannya. Mang Oyok minta kepada Taisu untuk tidak membubarkan tim yang sudah dia bentuk. Dia menjelaskan bahwa untuk menghadapi kejahatan digital, sebaiknya jangan mengejar apa yang dilihat, tetapi bagaimana membuat para penjahat ini bergerak ke arah mereka. Karena ketika pesaing mereka bekerja dengan baik, tentu saja mereka akan terpancing untuk datang ke sana memonopoli permainan. Jika Taisu tidak bisa mengabulkan permintanya, maka Mang Oyok sendirilah yang akan memohon kepada Pak Kepala untuk mengembalikan kasus yang sedang dia tangani. Akhirnya Mang Oyok pun mendatangi Pak Kepala di ruangannya. Ternyata di dalam ruangan, Pak Kepala sedang ada pertemuan dengan komisaris dan beberapa petinggi lainnya. Di sana Mang Oyok memohon dengan sangat untuk diberikannya kesempatan lagi dalam menangani kasus yang sedang ditangani. Mang Oyok menjelaskan bahwa dia telah berjanji kepada Ibu CJ untuk menyelesaikan kasus ini. Dan dia juga berjanji akan menangkap 3 orang dalang dalam kasus ini dalam waktu 1 minggu. Dia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang akan dihadapi. Mendengar itu membuat sang komisaris meminta Mang Oyok untuk menepati janjinya dan akan mendukung secara penuh dalam menyelesaikan kasus ini. Tentu saja keputusan dari sang komisaris tidak bisa ditolak oleh siapapun termasuk Pak Kepala, sehingga dia memberikan kebebasan untuk Taisu, Mang Oyok dan timnya untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Taisu dan Mang Oyok pun mulai mengatur sebuah rencana bersama timnya. Di mana rencana mereka adalah membuat situs judi online dengan memainkan salah satu server kasino hasil sitaan timnya. Rencana ini adalah untuk memancing para penjahat yang menjadi target mereka datang ke tempat mereka. Dengan begitu mereka tidak usah susah-susah mencari para penjahat tersebut. Kemudian mereka membagi timnya menjadi 2 bagian. Tim pertama fokus untuk menangkap keterlibatan Mang Jajang, sementara tim lainnya akan menuju ke Filipina untuk menangkap seluruh orang yang ada di Emperor Casino. Dan untuk koordinator tim yang akan memimpin keberangkatan ke Filipina adalah seseorang yang sangat paham dari mereka, dan orang itu ternyata adalah Zhang Jisoo yang dipaksa oleh Mang Oyok untuk ikut dalam misinya. Mang Oyok ingin Zhang Jisoo memimpin orang-orangnya dalam misi berat yang sedang dia jalani. Dia lalu memberikan Zhang Jisoo sebuah rencana khusus petugas polisi rahasia yang merupakan agen gelap paling rahasia di kepolisian. Namun jika dia tidak mau, dia akan memberikan ini kepada orang lain. Zhang Jisoo sebenarnya tidak mau untuk bekerja dengan Mang Oyok. Namun karena dia diiming-imingi menjadi agen gelap paling rahasia di kepolisian berpangkat sersan yang sedari kecil memang dia inginkan, akhirnya Zhang Jisoo menerima dan sangat bersemangat, serta akan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah peralatan dipersiapkan dengan baik lengkap dan sempurna mereka pun membagi tugas mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Divisi investigasi bertanggung jawab atas lancarnya pergerakan tim operasi lokasi. Dan tim forensik akan melakukan pemeliharaan server. Sementara pendanaan terkait dengan kebutuhan pembayaran akan dilakukan oleh tim yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan keuangan. Sementara itu Zhang Jisoo akan terbang ke Filipina bersama dengan Mang Ajoh dan yang lainnya, untuk mengurus kasino dan memancing para penjahat datang ke tempat mereka, justru Zhang Jisoo menolak akan hal itu. Karena yang dia tahu dia hanya memimpin tim ini di tempat ini. Namun karena semua terus memberikan semangat kepada Zhang Jisoo sebagai agen gelap paling rahasia, Zhang Jisoo pun memutuskan siap untuk berangkat menuju ke Filipina. Waktu yang ditentukan telah tiba, di mana Zhang Jisoo dan timnya berangkat ke Filipina.
Sesampainya di sana, mereka langsung ke tempat yang dituju, yaitu ke tempat temannya Zhang Jisoo yang berada di Filipina. Sesuai yang sudah dibicarakan sebelumnya antara Zhang Jisoo dan temannya, di mana temannya itu akan mencarikan lokasi untuk membuka kasino online. Alasan Zhang Jisoo melibatkan warga lokal, itu karena mereka lebih paham dengan wilayah dan sekiranya ada masalah dengan warga setempat, bisa diselesaikan dengan baik. Setelah semua persiapan sudah selesai, mereka pun mulai mengatur semua rencana untuk memancing orang-orang dari Emperor Casino mendatangi mereka. Mang Jajang menemui Kwon setelah mendapatkan kabar kalau Mang Achang telah dia tangkap. Dia sangat senang dan meminta pistol yang sudah dia pesan kepada Kwon agar dia sendirilah yang akan membunuh Mang Achang, dengan menggunakan pistol tersebut. Namun Mang Jajang tidak tahu kalau itu semua adalah rencana Mang Achang untuk memancing Mang Jajang ke sana agar dia bisa membunuhnya. Mang Jajang pun mendatangi Mang Achang. Dia melihat sepertinya Mang Achang baik-baik saja, dan tentu saja itu membuatnya sedikit panik. Namun karena dia membawa pistol, dia pun masih bisa berlagak sombong dan sangat percaya diri di depan Mang Achang. Mang Achang meminta kode atau sandi brankas administrator kepada Mang Jajang agar dia bisa mengambil sendiri jatah yang seharusnya diterima. Karena sangat kesal, dan merasa diuntungkan karena memegang senjata, dia tidak mau memberikan kode itu kepada Mang Achang. Namun di saat dia akan menembak Mang Achang, ternyata pistol Mang Jajang tidak berpeluru. Mang Achang pun mendekati Mang Jajang lalu memotong jari tangan Mang Jajang untuk membuka kunci administrator. Mang Achang pun meninggalkan Mang Jajang yang meraung-raung kesakitan. Kwon pun masuk ke dalam sana untuk kemudian membunuhnya. Sebelum Mang Achang pergi menuju ke villa milik Mang Jajang, Ji-hun mendapatkan telepon dari anak buahnya yang berada di Filipina. Kalau telah ditemukan situs judi online baru yang bisa mengancam kelangsungan Emperor Casino dan dia minta izin untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Sementara di lokasi kasino yang dibuat Zhang Jisoo semua tim sudah bersiap untuk menangkap para penjahat dari Emperor Casino. Bahkan para polisi Filipina juga ikut memberikan bantuan kepada mereka melakukan penggerebekan ini. Salah satu penjahat berhasil menyandera salah seorang wanita yang ada di sana. Namun Zhang Jisoo yang melihat itu tidak tinggal diam. Yang kemudian dia berhasil memukul penjahat itu dari belakang hingga terkapar. Sementara terlihat Mang Achang telah sampai di villa Mang Jajang untuk mengambil server judi online-nya dan koin kripto yang selama ini dia inginkan. Di sisi lain dia memberikan semua uang yang ada di brankas milik Mang Jajang kepada Kwon karena dia sudah mau untuk bekerja sama. Dan tentunya Kwon sangat senang mendapatkan uang yang begitu banyak. Mang Oyok beserta dengan yang lainnya segera bergerak menuju ke villa milik Mang Jajang untuk menangkap Mang Achang setelah mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Sementara itu Mang Ajo beserta dengan timnya dan dibantu kepolisian Filipina menggerebek tempat keberadaan Emperor Casino dan menangkap semua orang yang berada di sana, termasuk membebaskan para pemuda Korea yang bekerja paksa di tempat itu. Namsu berusaha untuk membongkar server Emperor Casino untuk mengakses informasi penting dari sini. IP penggunanya sudah bisa dikonfirmasi kalau pemiliknya adalah QM Holdings perusahaan dari Mang Jajang. Lalu dia menelepon Mang Oyok yang sedang dalam perjalanan menuju villa milik Mang Jajang dan memberitahunya kalau server Habi Trading Company itu kepunyaan Mang Jajang, tapi dia menemukan kalau pemiliknya sudah berganti dan pastinya Mang Achang sedang mencoba untuk mengamankan server. Sesampainya Mang Oyok beserta dengan yang lain di tempat villa milik Mang Jajang, di sana dia mulai menghajar satu persatu orang yang mencoba untuk menghalanginya. Ia bertanya kepada Kwon di mana keberadaan Mang Jajang. Kwon pun lalu mengatakan kalau dia telah tewas dibunuh oleh Mang Achang. Dan dia kini sedang menuju ke bandara untuk kembali ke Filipina. Kemudian Mang Oyok menelepon Taisu untuk mencari keberadaan Mang Achang yang sedang menuju ke bandara. Dia juga meminta Taisu untuk mencari pesawat mana yang akan ditumpanginya. Sementara dia akan melakukan perjalanan sambil menunggu kabar darinya. Selama perjalanannya, Mang Oyok mendapatkan informasi kalau untuk saat ini mereka akan sulit untuk mencari di mana keberadaan Mang Achang karena paspor yang digunakan palsu. Jadi sekarang mereka mencoba cara lain untuk menemukannya dengan mencocokkan data tubuh Mang Achang melalui CCTV pengawas.
Yang nantinya data analisis tersebut akan diserahkan kepada polisi bandara melalui Badan Forensik Nasional. Mang Oyok meminta mereka untuk lebih bekerja keras menemukan keberadaan mereka berdua. Karena kalau mereka berdua telah pergi dari Korea, mereka semua tidak akan pernah bisa untuk menangkap mereka lagi. Setelah berkali-kali mencocokkan data tubuh milik Mang Acang, mereka menemukan keberadaannya yang berada di pesawat tujuan Manila. Mang Oyok pun segera bergegas menuju ke sana setelah mendapat laporan tersebut. Sebelum pesawat itu lepas landas dari bandara. Setelah berhasil menghentikan pesawat yang ditumpangi Mang Acang lepas landas, Mang Oyok minta pramugari di sana memberikan waktu untuk dirinya selama beberapa menit untuk mencari keberadaan dua orang tersangka di dalam pesawat tersebut. 중이라 잠시만 이동 부탁드리겠습니다. 야. Mang Acang dan Ji Hun yang mengira mereka bisa kembali ke Filipina dengan mudah ternyata harus berhadapan dengan polisi yang berniat untuk menangkap mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka berdua harus mengeluarkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkannya. Setelah berhasil membuat Ji Hun tak sadarkan diri, kini Mang Oyok berusaha untuk melumpuhkan Mang Acang yang masih berusaha untuk membunuhnya dengan menggunakan pisau. Setelah pertarungan panjang yang melelahkan dan membuat berdarah-darah di antara mereka, Mang Oyok pun akhirnya bisa membuat Mang Acang tak berdaya dan tak sadarkan diri. Sementara di lokasi tempat judi online milik Mang Acang, Jang Jisoo dan lainnya dengan dibantu para polisi Filipina berhasil meringkus semua orang yang berada di sana. Mang Ajo beserta dengan yang lainnya sangat bangga kepada Jang Jisoo karena perannya sebagai agen rahasia membuat mereka berhasil meringkus semua penjahat yang ada di sana. Apalagi aksi heroiknya menyelamatkan seorang sandera wanita dari sekapan para penjahat patut mendapatkan pujian dari mereka. Taisu dan lainnya mendatangi Mang Oyok setelah dia berhasil meringkus Mang Acang dan Ji Hun di dalam kabin pesawat. Taisu yang melihat Mang Oyok penuh dengan luka memintanya untuk mengobati luka-lukanya, sementara dia akan membereskan masalah yang ada di sini. Lalu kemudian seorang pramugari pun mendatangi Taisu yang mengaku sebagai pemimpin operasi ini. Dia meminta pertanggungjawaban kepadanya karena adanya kerusakan parah di kabin pesawat kelas 1 maskapainya akibat perkelahian di sana. Setelah aksi penangkapan semua orang yang terlibat di dalam bisnis judi online ilegal dan juga pembunuhan beberapa orang menjadi viral. Para awak media mengerumuni Mang Oyok beserta dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kasus yang telah mereka selesaikan. Namun seperti biasa, Mang Oyok tidak mau mencari sensasi atas kasus-kasus yang dia tangani. Hanya Taisu saja yang berbicara kepada media dan mengatakan kalau para polisi Korea akan selalu ada melindungi keselamatan warganya. Dan di akhir cerita film, terlihat Mang Oyok beserta dengan anggota polisi lainnya mendatangi makam si Jae dan ibunya. Mereka berdoa dan menyampaikan kalau mereka telah menepati janjinya menangkap pembunuh si Jae. Kemudian di sesi penutup Jang Jisoo mengendarai mobil mewahnya dengan teman wanitanya, tetapi karena dia telah melanggar batas kecepatan mengemudi di dalam kota, beberapa polisi lalu lintas yang kebetulan berada di sana berusaha untuk menghentikan laju mobil miliknya. Jang Jisoo sangat percaya diri dengan mengatakan kalau dia juga bagian dari mereka yang kemudian menunjukkan lencana yang diberikan oleh Mang Oyok kepada polisi itu. Namun setelah polisi itu melihat lencana tersebut, dia malah akan menangkap Jang Jisoo karena berusaha untuk menyamar sebagai petugas kepolisian. Dan dianggap sebagai polisi gadungan. Itu terlihat dari tulisan yang ada di lencana, seharusnya polisi itu huruf depannya P, bukan F seperti miliknya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.